Sabtu pagi, tanggal 4 Februari tahun 2023, pejabat Bupati Takalar, Dr. Setiawan Aswad mengisi akhir pekan dengan berolahraga sambil melakukan aktivitas bersih-bersih di lapangan Makatang Daeng Sibali. Selama 2 jam kami bersama Bupati, melakukan kegiatan bersih-bersih, mengajak masyarakat melakukan kerja bakti. Kami juga berkeliling kota Takalar memantau aktivitas masyarakat kerja bakti hingga ke pelosok desa. Setiawan Aswad juga menyempatkan diri menyapa masyarakat dan mengungkapkan impiannya memimpin Takalar di studio radio suara Lipang Bajeng, Slibi FM. Senang sekali rasanya saya masih bisa hadir menemani Anda semuanya di pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya masih di gelaran Takalar. Spesial untuk hari ini, tadi kita sudah membahas ya sejarah singkat mengenai Kabupaten Takalar jelang hari jadi Kabupaten Takalar yang ke-63 ya kan jatuh pada tanggal 10 Februari nanti 2023. Tadi kita sudah membahas mengenai sejarahnya, kemudian lambang identitas itu, kemudian demografi dan geografinya. Saat ini tamu spesial sudah hadir di studio kami. Tamu spesial tiba-tiba. Tamu spesial tiba-tiba, Ya. Boleh dikatakan seperti itu, tamu spesial tiba-tiba. PJ Bupati Takalar, selamat datang Pak di studio kami. Selamat Dr. datang. Setiawan Aswad MDF Pleng. Jadi selamat datang. Mungkin secara tiba-tibanya saya juga tidak tahu nih Pak ya, kita akan membahas apa. Tapi mungkin kita akan membahas mengenai hari jadi Kabupaten Takalar. Oke. Ya kan jatuh pada hari apa ya itu? Hari apa, Tanggal ayo? 10 ya? Ya, Tanggal 10 ini 10. sudah Hari Jumat. Hari Jumat ya Pak? Minggu depan insya Allah. Oke, minggu depan. Jadi kira-kira persiapannya itu sudah seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Ya, oke. Yang pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena terkejut tiba-tiba saya datang di Betul sini. sekali. Ya. Jadi saya mohon izin memperkenalkan diri, Setiawan Aswad, PJ Bupati Takalar. Siap. Jadi alhamdulillah saya sudah diberikan amanah di sini sudah berjalan 1 bulan lebih. 1 bulan. Ya, ini baru ada kesempatan tiba-tiba yang datang ke stasiun Slibe. Iya. Saya baru tanyakan tadi apa artinya Slibe, ternyata bahasa Takalar yang diinggriskan. Ya betul mantap sekali. Itu sebenarnya tulisannya Slibe, kita Ya. bacanya Slibi Pak, Oke. karena fanbase yang ada di luar itu biasanya menyebutnya Slibi. Slibi. Jadi kita juga ikut mendengarkan, terbiasalah mendengar namanya Slibi, makanya Oke. kita sebut Slibi. Oke, Seperti iya. itu. Oke, pemirsa Slibi yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua hari ini sehat walafiat, Amin. wajib masingki, Iya. kerebata. Jadi alhamdulillah. Ya, tadi saya barusan jalan-jalan mengelilingi lapangan kita, lapangan kebanggaan Iya. yang merupakan ikon daripada Betul sekali. kota Kabupaten Takalar, lapangan Makatang Daeng Sibali. Jadi saya bersama teman-teman membawa blower, ya karena saya lihat bahwa kebersihan di lapangan ini saya kira perlu diperhatikan, lebih ditingkatkan. Jadi sering datang ke sini. Ya, kemudian saya mampir di sini melihat pojok ini dan ternyata ada stasiun kita rupanya di sini. Studio Pak. Studio kita ya, Iya, studio kita di sini. studio. Iya. Tidak apa-apa, diganggu kan? Tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa, Iya. Pak. Jadi, Mana lebih senang lagi karena Bapak bisa hadir langsung tanpa diundang secara spesial. Iya, tidak perlu diundang. Betul. Bahkan nanti setiap saat kalau ada kesempatan, insya Allah saya akan mampir di sini iya, menyapa siap, kita Pak. semua. Siap. Tentu saja saya berharap bahwa selaku PJ Bupati, saya mengharapkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat Takalar, Betul. baik itu pemerintah, Iya. masyarakat umum, masyarakat pendidikan, dan pelaku swasta lainnya yang merupakan pemegang saham pemerintahan ini. Saya sangat yakin bahwa saya tidak akan ada artinya apa-apanya tanpa dukungan dari kita semua. Ya, spesifik tadi hari ini barangkali walaupun saya tidak disediakan topik khusus, tapi saya kira perlu untuk menyapa pemirsa semua Iya. berkenaan dengan Hari jadi. hari jadi. Iya betul. Berkenaan dengan hari jadi Takalar Iya, yang ke-63. 63. Iya. Yang tinggal beberapa hari lagi Pak ya, kurang lebih 6 hari lagi kita akan merayakan hari jadi Kabupaten Takalar yang ke-63. Yang mungkin persiapannya pastinya mungkin sudah tersedia. Kira-kira apa saja yang akan dilaksanakannya di mana, kemudian perayaannya itu seperti apa, boleh Bapak jelaskan ke masyarakat Kabupaten Takalar. Iya. Oke, jadi hari jadi ke-63 Kabupaten Takalar ini saya kira
menjadi momentum buat kita semua untuk mulai menggeliatkan pembangunan di Takalar. Hari jadi ini kita akan upayakan secara spesial. Spesial ya. Iya, spesial kita akan coba rayakan. Apa kekhususan daripada hari jadi ini adalah momentumnya tadi itu setelah kita pandemi kurang lebih selama 2 tahun ini, maka Betul. kita akan berusaha untuk menggeliatkan ya kehidupan masyarakat di segala aspek. Kali ini ekonomi menjadi sebuah tema khusus. Jadi ekonomi kolaboratif untuk Takalar Tangguh itu bukan berarti bahwa kemudian kita tidak memperhatikan aspek lainnya, tetapi kita berharap bahwa dengan ekonomi maka seluruh aspek kehidupan masyarakat lainnya juga akan mulai menggeliat juga. Jadi hari jadi Takalar ini banyak kegiatan yang kita laksanakan, Iya. mulai daripada Bersih-bersih. yang Kita terutama bersih, sekali ya. ya saya minta bantuan tak semua karena Iya, kita betul. harus memantaskan ini Takalar merayakan hari jadinya. Ya, setiap hari juga kita menginformasikan, memberikan informasi ke masyarakat mengenai surat edaran yang Bapak sampaikan. Ya, oke, alhamdulillah. Saya kira itu Setiap hari penting. kami, ya. Ya. Dan saya kira kita semua sudah mulai bergerak. Betul. Kita melihat barangkali sudah ada kegiatan aktivitas pembersihan yang dilakukan oleh masyarakat, Pengecekan. ya pengecekan dan seterusnya. Mudah-mudahan itu semua bisa seperti saya katakan tadi memantaskan kita merayakan hari jadi Takalar. Juga ada beberapa aktivitas yang kita akan coba lakukan di sini. Perayaannya dari sisi aspek seni budaya, ya Betul. itu juga kita lakukan. Secara khusus kita akan meluncur di hari jadi ini adalah Takalar menuju Geopark nasional ya. Geopark Ya, nasional. Takalar ini memiliki 2 ciri yang saya kira itu sangat penting dan bisa menjadi fondasi bagi sebuah geopark. Kita mempunyai bentang geografis yang sangat baik dan itu saya kira menjadi penting buat kita untuk merawat dan memanfaatkannya. Garis pantai Takalar itu saya kira sangat menarik, punya identitas tersendiri. Yang kedua kita punya cultural site itu situs-situs budaya. Situs Iya, budaya. dan itu saya kira sangat penting untuk kita kuatkan, bahkan kita promosikan kepada pihak luar. Nah, seiring dengan berdirinya kegiatan yang dalam bentuk bidang 10 nanti itu, kita mulai kick off dengan bentuk kegiatan bidang 10, maka nantinya akan mulai kita menyusun rencana aksi bagaimana menguatkan identitas sosial, budaya, dan ekonomi daripada Kabupaten Takalar, sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Kegiatan itu pada akhirnya kita harapkan memberikan dampak sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup pada masyarakat Takalar. Iya. Ada juga beberapa kegiatan olahraga, ya seni, olahraga misalnya kemarin kita bertemu dengan Persatuan Olahraga Panahan, kemudian bulu tangkis juga sudah mulai kegiatannya. Bulu tangkis ya, perlombaan bulu tangkis. Perlombaan bulu tangkis, juga ada kegiatan seminar, parenting orang tua, yang sifatnya edukatif, kemudian juga ada workshop sastra dan bahasa daerah juga, ya kita laksanakan semua itu. Dan pemerintah Provinsi Selatan itu anti mager juga, ya mereka akan lakukan. Ya lomba seni, olahraga dan budaya tradisional itu juga kita laksanakan, tidak hanya untuk siswa Takalar, tapi juga kita mengundang siswa SMA-SMK Sulawesi Selatan datang berlomba ya di sini. Nah itulah semua beberapa rangkaian kegiatan yang insya Allah kita harapkan bisa membangkitkan dan menciptakan momentum menggeliat di Kabupaten Takalar ini. Saya kira itu. Oke, jadi itu semua merupakan perayaan-perayaan yang akan dilaksanakan di Kota Takalar di hari jadi ke-63 Kabupaten. Puncaknya kan tentu saja nanti adalah paripurna ya. Oke, sidang paripurna yang akan berlangsung 10 Februari itu Pak ya, di 2023. Ada juga pesta rakyat nantinya, saya dengar akan mendatangkan artis yang sempat tertunda. Kita kalau boleh tahu pesta rakyatnya diadakan di mana Pak? Di sini di lapangan kita ini. Di lapangan Kota. Ya. Oke, jadi itu untuk masyarakat ya, khusus untuk masyarakat boleh datang langsung menyaksikannya Pak di lapangan Makatagar Sibali. Nanti itu akan ada diadakan pesta rakyat. Jadi untuk masyarakat yang mau ikut perayaan, memeriahkan perayaan hari jadi Kabupaten Takalar boleh datang ke lapangan Makatagar Sibali. Nanti kita akan informasikan siapa-siapa saja artisnya akan datang. Kemudian pestanya itu akan seperti apa, pastinya akan seru, jadi masyarakat boleh datang. Kemudian
Selain daripada itu Pak, ya untuk pemerintahannya sendiri, adakah yang mungkin bisa dibangun lebih lagi atau mungkin ada yang ingin dibuat perubahan dari PJ Bupati Takalar yang akan menjabat kurang lebih 2 tahun ya Pak? Kalau diamanahkan dan dinilai berkinerja bagus, ya kita akan menjalankan mengawal pemerintahan di Takalar itu. Kalau surat keputusannya menyatakan bahwa 1 tahun ya, 1 tahun. ya bisa diperpanjang hingga terpilih. Sampai ada Bisa juga lebih singkat, tergantung penilaian atasan seperti saya, itu. ya Pak Oke. Gubernur terhadap kinerja sini. Jadi ketika saya ditugaskan di sini jelas, satu saya diminta untuk memimpin dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Takalar berdasarkan tentu saja kewenangan pemerintah Kabupaten Takalar. Yang kedua, saya diminta melahirkan kebijakan-kebijakan yang itu bisa membantu terselenggaranya proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan yang baik. Kemudian juga saya diminta untuk bersama-sama dengan mitra kerja DPRD Kabupaten Takalar itu yang untuk melahirkan sejumlah kebijakan, aturan yang itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya buat masyarakat Takalar. Kemudian tentu saja tugas yang utama juga adalah saya diminta untuk mengawal tahapan proses pemilu dan pilkada yang nantinya akan berlangsung di 2024. Itu semua tugas utama. Nah, apa yang menjadi penekanan khusus bagi saya ke depannya adalah setidaknya saya mengharapkan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yang paling mendasar itu, pelayanan dasar pemerintahan, ya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial dan seterusnya itu menjadi perhatian khusus. Ya, misalnya di sektor pendidikan itu kita ingin upayakan agar anak tidak tuntas sekolah itu bisa kita tingkatkan capaiannya. Maksudnya kita menuntaskan anak tidak sekolah. Ya, di samping tentu saja pelayanan dasar pendidikan pada tingkat minimum ya, SPM yang harus berjalan. Kemudian kita ingin juga berusaha meningkatkan angka partisipasi anak pendidikan usia dini, PAUD ya. Di samping saya menciptakan learning center. Jadi kita ingin agar Dinas Arsip dan Perpustakaan itu menjadi learning center buat siswa-siswa kita, sehingga mereka nantinya akan mendapatkan layanan pendidikan yang relatif sama dari sisi materi belajar, guru-guru yang mengajar, metode pembelajaran dan seterusnya. Dari aspek pelayanan kesehatan, maka tentu saja angka stunting ya yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, provinsi juga itu harus kita pastikan bisa kita melaksanakannya secara progresif, akseleratif, bahwa tentu saja sambil saya menjaga standar pelayanan minimum untuk kesehatan itu di garis terdepan, di puskesmas dan seterusnya, itu bisa berjalan secara maksimal. Dan saya kira juga yang paling penting adalah di aspek ekonomi. Ya, tadi itu kesejahteraan masyarakat itu angka kemiskinan ekstrim, itu juga harus kita tangani secara baik. Nah, itu saya kira beberapa hal yang menjadi perhatian atau fokus kita ke depan. Nah, semua pelayanan itu bisa berjalan manakala ditunjang oleh birokrasi pemerintahan yang berjalan secara profesional. Makanya dari awal juga saya tekankan bahwa penting untuk menjaga marwah pemerintahan itu, profesionalisme pemerintahan itu dari sistem yang dibangun untuk membina birokrasi. Apa itu merit system? Kita merasa bahwa merit system itu menjadi penting sehingga pemerintahan itu, para birokrat kita itu bisa bekerja secara fokus, loyalitas, integritas dan kinerjanya bisa kelihatan. Tentu saja ini semuanya diarahkan dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang sudah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah Takalar yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah. Itu sudah jelas sasaran-sasaran yang mau dicapai. Arahnya semua adalah buat kesejahteraan masyarakat di untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan ini bisa tercapai ya di jabatan Bapak, di masa jabatan singkat Bapak ya. yang singkat ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan perubahan yang di Kabupaten Takalar meskipun singkat ya, setahun ya, mudah-mudahan ada fondasi lah yang bisa betul, kita ada perubahan. Iya. Satu lagi Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan mengucapkan selamat hari jadi untuk Kota Takalar. Oke.
Ya, jadi terakhir barangkali karena juga setelahnya saya ada agenda, Siap. ya mau mengecek bagaimana kebersihan di poros jalan utama kita. Jadi kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Takalar yang saya hormati dan saya banggakan, saya merasa terhormat dan berbahagia bisa diamanahkan oleh pimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk bersama-sama kita semua mengawal pemerintahan di Takalar. Saya tahu dan sangat yakin bahwa Takalar ini punya potensi yang sangat besar. Ada 4 pahlawan nasional lahir di tanah yang membanggakan ini, Buta Paranuangku, Tanah Harapan, Tanah Mimpi. Nah, saya kira tugas kita semua bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, tolong bantu saya, tolong kita peduli terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di sini. Hal kecil itu sudah sangat membantu. Misalnya adalah menjaga kebersihan, menjaga keindahan dan kerapian di sekitar rumah kita, di perkantoran dan seterusnya. Itu hal-hal seperti itu saya kira bisa membuat orang yang melintas di Kabupaten Takalar ini melihat ada perbedaan bahwa Takalar ini ternyata bisa lebih bersih, bisa lebih indah dan seterusnya. Yang kedua, tolong sama-sama kita jaga kondisi sosial kemasyarakatan yang saya kira sudah cukup kondusif ini. Saya tahu bahwa Takalar ini penuh dengan kepedulian yang tinggi masyarakat terhadap pemerintahan. Di kantor saya itu setelah saya sudah berapa kali demo itu mahasiswa ya. Tapi itu juga menunjukkan adanya kepedulian dari masyarakat. Tapi tolong semua dijaga tetap suasana agar tetap kondusif di antara kita semua. Mohon dibantu pemerintah untuk bisa bekerja fokus, berintegritas dan berkinerja. Mudah-mudahan kalau kita bersama-sama maka apa yang kita rencanakan paling tidak dalam rangka menyambut hari jadi Takalar yang seperti tadi yang saya katakan banyak event. Saya pastikan bahwa insya Allah akan banyak orang luar datang ke Takalar, banyak orang luar. Paling tidak akan datang. Siswa-siswa kita ada dari kabupaten kota, guru-guru kita ada dari kabupaten kota Sulawesi Selatan. Tolong buat mereka merasa terkesan berada di Takalar selama kurang lebih 2 malam. Karena saya punya program Mari Kita Bermalam di Takalar 2 malam. Mari kita bermalam di Kabupaten Takalar. Ya. Target saya adalah kita mendatangkan kurang lebih 100 orang per bulan untuk bisa bermalam di Kabupaten Takalar. Seperti itu. Ya. Tolong dibantu dan tolong kita semua membuat mereka terkesan terhadap Kabupaten Takalar. Pastinya mudah-mudahan mereka nyaman dan bisa datang lagi ya. Iya, insya Allah. Hello effect penting. Hello effect tahu ya? Oke. Ya, hello effect itu kesan pertama. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah kita. Ya. Nah, itu orang bilang kan. Iya, saya kira cukup ya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Siap. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya bincang-bincang singkat kita bersama dengan PJ Bupati Takalar, Dr. Setiawan Aswat. Ia dimana sudah memberikan inovasinya yang dimana beliau itu akan menjabat di Kabupaten Takalar paling lamanya itu setahun ya. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ini bisa memberikan perubahan di Kabupaten Takalar dan terkhusus beliau akan fokus dulu di hari jadi Kabupaten Takalar yang kurang lebih 6 hari lagi kita akan merayakannya bersama-sama. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Takalar, yuk kita sama-sama ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Takalar, tentunya dengan cara ikut membersihkan halaman rumah, depan rumah, melakukan pengecekan mungkin, pagarnya dibersihkan juga. Dan yang satu lagi paling penting boleh menaikkan umbul-umbul ya Pak, boleh dinaikkan umbul-umbulnya, boleh sekarang sampai tanggal 15 boleh atau sebulan penuh juga boleh Pak ya Pak. Kita harus sebulan penuh saja. Sebulan penuh, oke. Karena banyak rangkaian kegiatan di sini. Betul sekali. Jadi itu dia bincang-bincang singkat kita. Terima kasih atas kedatangannya. Saya Bunga. Terima kasih sekali lagi dan sehat terus ya Pak. Lanjut. Ya.